Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dafa Fauzan Firzatullah. Nomor induk mahasiswa 1905149. Mahasiswa Pendidikan Geografi dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu mineral radioaktif. Jadi teman-teman sekalian yang belum pernah dengar mineral radioaktif, kali ini saya akan berbagi atau sharing apa yang saya ketahui tentang mineral radioaktif. Sebelum masuk ke mineral radioaktif, saya akan menjelaskan dulu apa itu mineral dan mineralogi. Mineralogi adalah pengetahuan tentang mineral atau ilmu yang mempelajari tentang mineral. Mineral merupakan unsur-unsur atau senyawa yang terdapat di alam dan merupakan pembentuk bagian-bagian padat dari alam semesta. Mineralogi adalah cabang dari geologi karena mineral merupakan bentuk-bentuk batuan dari kerak bumi. Ilmu kimia erat hubungannya dengan mineralogi karena mineral merupakan senyawa kimia. Kemudian masuk ke pengertian dasar mineral. Mineral ialah suatu benda padat, homogen yang terdapat di alam. Jadi kalau cair ataupun bentuk gas itu tidak termasuk ke dalam mineral ya, teman-teman. Ini terbentuk secara anorganik. Maksudnya terbentuk secara anorganik itu tidak terbentuk oleh hal-hal organik atau dari hewani dan yang berasal dari hewan dan tumbuhan itu tidak termasuk ke dalam mineral. Walaupun dalam satu kasus misalnya mutiara yang berasal dari kerang itu dapat terdefinisikan sebagai mineral tetapi tetap tidak termasuk ke dalam mineral. Jadi mineral itu terbentuk dari secara anorganik atau secara dari bahan-bahan yang tidak organik. Kemudian mempunyai komposisi kimia pada batas-batas tertentu. Maksudnya di dalam suatu susunan mineral memiliki komposisi kimia atau komposisi senyawa dari unsur-unsur kimia yang terbentuk di dalam satu unsur mineral. Kemudian mempunyai atom-atom yang tersusun secara teratur. Itu yang disebut mineral. Kemudian masuk ke klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral dilakukan berdasarkan senyawa kimia yang paling utama yang membentuk mineral tersebut. Kemudian didasari oleh sifat fisik dan kimiawi mineral tersebut. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mineral radioaktif. Berasal dari mineral yang definisinya telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian karena zat radioaktif yang banyak ditemukan pada mineral tersebut, maka disebut mineral radioaktif. Jadi mineral radioaktif merupakan suatu unsur yang memiliki atom yang tidak stabil. Maksudnya karena zat radioaktif itu tersendiri memiliki inti atom yang tidak stabil sehingga membuat inti atom radioaktif meluruh menjadi atom lain yang intinya lebih stabil dan senantiasa memancarkan radiasi secara spontan. Contoh zat radioaktif adalah uranium. Berdasarkan peraturan mengenai penggolongan bahan galian pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Pasal 2 Ayat 2, pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 golongan. Nah, golongan yang pertama ini termasuk mineral radioaktif menjadi kelompok pertama dalam komoditas galian yang meliputi radium, thorium, uranium, dan monasit dan bahan galian radioaktif lainnya. Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai 4 galian mineral radioaktif yang disebutkan pada peraturan pemerintah tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu radium, thorium, uranium, dan monasit. Yang pertama, radium. Radium ditemukan pada tahun 1898 di Paris oleh Marie Curie dan suaminya Pierre pada biji uranium. Jadi ditemukan pada biji uranium. Uranium berwarna putih bersih tetapi akan teroksidasi jika terekspos pada udara dan berubah menjadi hitam. Radium mempunyai tingkat radioaktivitas yang tinggi, isotopnya paling stabil, mempunyai waruh faktus 1602 tahun dan kemudian berubah menjadi gas radon. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah sini ya, teman-teman.
Kemudian untuk radium ini mirip sekali dengan logam alkali tanah lainnya, bereaksi sangat kuat dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan radium hidroksida. Untuk kegunaannya, radium ini bisa digunakan dalam produksi cat bercahaya. Jadi kalau teman-teman lihat cat yang bercahaya, itu bisa jadi menggunakan radium. Kemudian radium klorida digunakan secara medis untuk menghasilkan gas radon untuk pengobatan kanker, pengobatan yang lebih aman sekarang udah tersedia walaupun ya. Nah, untuk contohnya, contoh dari penggunaan radium ini sebagai alat pengukur pesawat pada Perang Dunia II, itu mengandung radium agar bersinar dan memungkinkan untuk alat pengukur untuk dibaca dalam kegelapan. Itu gunanya radium ya. Kemudian yang kedua adalah thorium. Thorium merupakan unsur kimia dalam tabel periode memiliki staf nambang Th. Logam ini berwarna keperakan dan bernoda hitam saat terkena udara, membentuk thorium dioksida. Logam ini cukup keras, mudah dibentuk, dan memiliki titik lebur yang tinggi. Thorium adalah aktinida elektropositif yang sifat kimianya didominasi oleh keadaan oksidasi +4. Unsur ini cukup reaktif dan bisa menyala di udara saat terbagi halus. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Thorium ditemukan pada tahun 1828 oleh ahli mineral amatir Norwegia Morten der Esmark dan diidentifikasi oleh ahli kimia Swedia John Jacob Berzelius yang dinamainya dari Thor atau dewa petir Nordik. Penggunaan pertamanya dikembangkan pada akhir abad 19. Radioaktivitas thorium diketahui secara semasa awal dekade abad 20. Pada dekade kedua ini, thorium telah digantikan kegunaan di berbagai situasi karena muncul kekhawatiran mengenai sifat radioaktifnya. Thorium ini juga sering ditemukan pada galian timah di Kepulauan Bangka dan Belitung. Thorium ini adalah salah satu unsur radioaktif yang memiliki potensi sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik bertenaga nuklir. Teman-teman, jadi thorium ini bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik bertenaga nuklir. Bahkan energi listrik yang dihasilkan dari pengelolaan thorium diklaim jauh lebih bersih daripada listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik lain seperti PLTU atau PLTG yang saat ini menggunakan uranium ya. Thorium termasuk bahan bakar nuklir alternatif selain uranium atau yang kini dikenal dengan nama nuklir hijau. Soal penggunaan nuklir ini di Indonesia sebagai pembangkit tenaga listrik juga sebenarnya sudah lama menjadi bahan perbincangan, namun belum dilaksanakan. Kemudian uranium. Uranium merupakan unsur yang paling berat yang dapat ditemukan secara alami. Hal tersebut kemudian menjadikan para pembuat kapal berpikir untuk menggunakan uranium bekas sebagai pemberat dalam rangka kapalnya. Uranium pertama kali ditemukan di tambang perak di tempat yang sekarang bernama Republik Ceko. Jadi Republik Ceko itu dulunya adalah tambang perak ya teman-teman. Pada tahun 1789 oleh Martin Klaproth, seorang ahli kimia Jerman yang menganalisis sampel mineral dari tambang, memanaskannya dan mengisolasi material setengah logam yang saat itu masih asing. Kemudian dia menamai unsur tersebut setelah planet Uranus ditemukan, jadi namanya uranium. Kemudian sifat radioaktifnya ditemukan pada tahun 1896 oleh fisikawan Prancis bernama Henri Becquerel. Awalnya dia mengendalikan setiap galon uranil kalium sulfat. Kemudian karena jarang saja digunakan, banyak yang tidak tahu uranium ini untuk apa. Sebetulnya uranium ini bisa menjadi bahan bakar di industri nuklir. Karena dari sifatnya tersebut, sifat radioaktif yang memancarkan sinar tersendiri dapat menjadi energi untuk pembangkit listriknya ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Uranium juga dapat berubah menjadi unsur-unsur lain dengan cara meluruhkan proton hingga menjadi protactinium, radium, radon, polonium, dan sebagainya yang semuanya bersifat radioaktif. Jadi dalam satu uranium bisa meluruh menjadi mineral lainnya ya, tergantung dari pengolahannya. Kemudian yang terakhir adalah monasit. Monasit adalah salah satu mineral radioaktif yang mengandung uranium, thorium, dan unsur tanah jarang. Jadi di monasit ini udah sangat lengkap ya. Dalamnya bisa ditemukan uranium, thorium, dan unsur tanah jarang dalam ikatan fosfat.
Konsentrat mineral berat ini mengandung monasit 2,719 dan nama monasit berasal dari bahasa Yunani yang artinya tersendiri atau soliter melalui terminologi Jerman monazit sebagai kiasan untuk kristal yang terisolasi. Monasit ini tidak bisa langsung digunakan ya teman-teman, bagaimana itu juga sama halnya dengan mineral yang lain, jadi harus diekstrak terlebih dahulu. Diekstrak dengan berbagai cara ya teman-teman, bisa diekstraknya bisa teman-teman lihat lewat video ekstrak mineral. Kemudian setelah diekstrak dalam 1 kali pemrosesan, monasit ini bisa mendapatkan satu thorium fosfat konsentrat, kemudian hidroksida logam jarang, dan uranium konsentrat. Logam ini jarang digunakan untuk bahan-bahan nuklir ya, tetapi lebih sering digunakan dalam pembuatan bahan baku produk-produk elektronik gitu. Jadi bahan baku produk TV, HP itu dari monasit. Mungkin sekian dari sharing saya teman-teman. Mohon maaf apabila kurang berkenan dan videonya tidak bagus gitu, karena dari perangkat saya, laptop saya sedang rusak gitu teman-teman. Jadi saya menggunakan HP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.